Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Takalar TV yang berbahagia, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah. Karena ini merupakan satu kebahagiaan buat kita semua karena Allah panjangkan kita punya umur dan bisa berjumpa dengan Ramadan. Alhamdulillah. Kemudian salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya mengatakan bahwa kita perlu bersyukur dengan usia yang panjang yang Allah berikan karena kita bisa berjumpa dengan Ramadan? Karena pernah suatu waktu Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu an, tapi sebelum saya menyampaikan hadisnya, beliau siapa itu Thalha bin Ubaidillah? Jadi Thalha bin Ubaidillah adalah 10 sahabat yang dijamin surga. Jadi 10 sahabat yang dijamin surga itu Thalha bin Ubaidillah. Kemudian salah satu jasa beliau kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika kaum muslimin terpukul mundur di perang Uhud karena di perang Badar Rasulullah dan kaum muslimin memenangkan peperangan, tapi di perang Uhud kaum muslimin kalah. Dan ketika Rasulullah SAW terpukul mundur sampai ke Gunung Uhud, sampai di puncak Gunung Uhud, yang siap pasang badan dan siap mati untuk melindungi Rasulullah SAW menjadi ta'amin itu adalah Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu semua siap untuk melindungi Rasulullah SAW. Adapun yang diceritakan oleh Thalha bin Ubaidillah adalah orang yang bersamaan masuk Islam. Bersamaan masuk Islam. Setelah masuk Islam, maka ada takasa, ada ajakan untuk berperang. Maka keduanya mendaftar untuk ikut perang. Dan salah satu di antara mereka mati syahid. Sedangkan yang satunya tidak mati syahid, tapi dia tetap hidup mulia. Karena begitu kalau yang namanya perang membela agama di masa lalu itu adalah ketika matinya mati masuk surga kalau mati syahid, dan kalau hidup mulia. Nah, itu yang terjadi pada orang kedua. Nanti 1 tahun berikutnya baru mati di tempat tidur. Maka para sahabat berdebat mengenai posisi dan keadaannya nanti di akhirat. Ada yang bertanya, orang yang pertama dan yang kedua mana duluan masuk surga? Yang mati syahid atau nanti yang meninggal setelah 1 tahun kemudian? Ternyata jawaban para sahabat mengatakan yang mati syahid itulah yang pertama masuk surga. Nah, ketika menyebar itu cerita, maka sampailah di telinga Rasulullah Muhammad SAW. Ketika sampai di telinga Rasulullah Muhammad SAW, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapakah di antara keduanya ini yang duluan masuk surga? Maka dijawab oleh para sahabat bahwa yang duluan masuk surga adalah yang mati syahid. Tapi Rasulullah mengatakan tidak. Yang kedua itulah yang duluan masuk surga. Karena selisih pahalanya antara langit dan bumi. Lebih banyak pahalanya yang kedua. Karena Allah masih berikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Dan Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan salat wajib, salat sunnah, mengaji, zikir dan sebagainya. Ibadah-ibadah bisa ditambah dalam 1 tahun itu. Artinya lebih banyak pahalanya yang kedua. Karena dia juga ikut perang. Cuma tidak jadi mati syahid. Tapi semangatnya untuk mati syahid juga ada. Cuma tidak sempat mati di medan perang. Jadi bukan pengecut. Dia tetap mau berperang, tapi dia mati
setelah 1 tahun kemudian di tempat tidur, tapi niatnya selalu mau mati syahid, tapi tidak jadi mati syahid. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia dan pemirsa televisi Tagalar TV yang berbahagia, bahwa kalau kita melihat kalau selisih 1 tahun ini luar biasa, karena dalam 1 tahun itu 365 hari. 365 hari dikali 5 salat waktu, 5 kali salat, kira-kira berapa selisihnya kalau 365 hari dikali 5 waktu salat? Ini kan pasti ribuan. Dan ini orang yang panjang umur bisa berjumpa dengan Ramadan, masih ada tambahan beberapa tahun, apalagi kalau bertahun-tahun, itu pasti pahalanya lebih banyak kesempatan dibandingkan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah mati tidak ada lagi kesempatannya untuk melakukan kebaikan. Sudah stop kebaikannya. Jadi jamaah sekalian, makanya kita berusahalah bagaimana menjadi orang yang selalu melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, di bulan Ramadan ini kita akan mencapai tingkat takwa, insyaallah. Jadi orang yang puasa semuanya beriman, insyaallah, yang melaksanakan puasa dengan baik itu beriman kepada Allah, kemudian akan menuju tingkat takwa. Dan kalau keimanan ini bagus, Allah jelaskan di surah An-Nahl ayat 97 bahwa siapa saja beramal saleh, laki-laki maupun perempuan mukmin, apabila melakukan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang baik dan Allah akan berikan pahala yang lebih baik. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta bertakwa kepada Allah, itulah yang Allah akan terima di akhirat. Makanya kita berusahalah bagaimana menjadi orang yang bertakwa keluar dari bulan Ramadan. Kemudian keluar dari bulan Ramadan ini, kita jaga ketakwaan kita, kita tambah iman. Semoga nanti datang bulan Ramadan berikutnya panjang umur insyaallah, kita semakin bisa meningkatkan lagi ketakwaan kita. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan. Pemirsa Tagalar TV yang berbahagia, semoga ada manfaatnya pembicaraan singkat ini, yang benar dari Allah, yang salah datang dari pribadi saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.